Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Siti Fadilah Fauzia dengan NIM 2400529. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan non formal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fevi Sunarti MPD. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan informasi guna mengetahui keberhasilan pembelajaran dan mengambil keputusan pendidikan. Menurut Bloom, evaluasi itu adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk melihat perubahan pada peserta didik. Misalnya, setelah kita mengajarkan keterampilan membuat kerajinan, kita tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi juga prosesnya. Apakah peserta didik ini sudah memahami langkah-langkahnya atau belum? Nah, itu merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, dosen memberikan kuis di tengah pembelajaran untuk melihat apakah mahasiswanya sudah paham atau belum tentang materi yang telah ia sampaikan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Seperti contohnya seperti UTS atau UAS yang dilakukan untuk menentukan nilai akhir untuk mahasiswa. Yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Contohnya, ada siswa yang selalu salah dalam berhitung, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui di bagian mana siswa tersebut atau mahasiswa tersebut mengalami kesulitan. Yang keempat yaitu evaluasi penempatan atau placement, yaitu digunakan untuk menentukan posisi atau level peserta didik. Contoh seperti tes sebelum masuk kursus bahasa Inggris untuk menentukan apakah dia di level basic, intermediate, ataupun advanced. Yang ketiga ada fungsi evaluasi pembelajaran. Beberapa fungsi evaluasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan belajar peserta didik secara spesifik. Melalui evaluasi, pendidik itu bisa mengetahui bagian mana yang belum dipahami, apakah dari konsep, keterampilan, atau bahkan motivasi belajarnya. Contohnya dalam pelatihan menjahit di PKBM, ada peserta yang hasil jahitannya selalu miring. Setelah dievaluasi, ternyata dia belum memahami cara mengatur tekanan mesinnya. Jadi masalahnya bukan di niat, tapi di tekniknya yang peserta tersebut yang salah. Yang kedua ada fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi ini digunakan untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria tertentu dan siapa yang belum. Biasanya itu digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan, seperti kelulusan, penerimaan, ataupun pemberian sertifikat. Contohnya, dalam pelatihan kerja, peserta yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat, sedangkan yang belum lulus harus mengulang kembali pelatihannya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan atau levelnya. Nah, hal ini tuh penting supaya pembelajaran itu tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit bagi peserta didik nantinya. Contohnya dalam kursus komputer, peserta yang sudah bisa dasar tidak ditempatkan lagi di kelas pemula, tetapi langsung ke kelas lanjutannya. Yang keempat ada fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, fungsi ini tuh untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran
yang telah dipelajari itu sudah tercapai atau belum. Jadi evaluasi dibandingkan dengan tujuan awal pembelajaran terlebih dahulu, apakah sudah tercapai ataukah belum. Contoh, kalau tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu membuat kerajinan dari sedotan, tapi setelah dievaluasi ternyata banyak yang belum bisa, berarti pembelajaran itu belum berhasil. Nah, yang kelima ada fungsi perbaikan atau feedback. Fungsi ini tuh sangat penting karena evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Bukan hanya peserta didik yang dinilai, tetapi juga mulai dari metode, media, dan strategi dari pengajar. Nah, contohnya kalau sebagian peserta tidak paham, bisa jadi metode yang digunakan yang kurang efektif, sehingga perlu diganti dengan metode yang lebih efektif. Contohnya metode ceramah digunakan, berarti dia kurang efektif. Jadi kita bisa langsung menggantinya dengan metode praktik langsung. Nah, yang keenam ada fungsi akuntabilitas. Nah, fungsi akuntabilitas ini tuh berarti evaluasi itu digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain, misalnya kepada lembaga, pemerintah, atau sponsor program. Contohnya dalam program pelatihan Balai Latihan Kerja di BLK ya. Hasil evaluasi itu dilaporkan untuk menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar memberikan dampak. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal untuk menentukan tujuan evaluasi, teknik, dan juga instrumen yang akan digunakan dalam evaluasi itu sendiri. Nah, di tahap ini, pendidik itu harus jelas mau mengukur apa, pengetahuankah, keterampilan, ataupun sikap dari peserta didiknya. Contohnya, kalau pendidik itu ingin menilai keterampilan, maka ia tidak cukup dengan pakai soal pilihan ganda, tetapi harus menilai dengan menggunakan praktik. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap melaksanakan evaluasi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, hal ini tuh di sini penting menjaga di tahap melaksanakan ini tuh penting untuk menjaga kejujuran dan kondisi yang adil bagi semua peserta. Contohnya melaksanakan ujian, praktik langsung, atau observasi selama pembelajaran. Nah, yang ketiga ada pengolahan data. Setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi itu. Nah, data itu bisa berupa nilai, hasil observasi, atau catatan kinerja. Contohnya mengoreksi jawaban, memberikan skor pada hasil praktik, atau mencatat performa peserta selama pembelajaran atau selama ujian atau tes. Nah, yang keempat ada analisis dan interpretasi. Nah, pada tahap ini tuh data yang sudah diolah kemudian dianalisis untuk mengetahui makna dan kesimpulannya. Tidak hanya melalui nilai tinggi atau rendah, tetapi juga melihat pola, misalnya apakah banyak yang salah di bagian tertentu. Contoh, jika 80% peserta salah di satu soal, berarti kemungkinan materi tersebut belum dipahami dengan baik oleh pesertanya. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu tindak lanjut. Ini adalah tahap paling penting, yaitu menggunakan hasil evaluasi tadi untuk melakukan perbaikan atau tindakan selanjutnya. Tanpa tindak lanjut ini, evaluasi itu tidak akan memberikan manfaat. Peserta yang belum tuntas bisa diberikan remedial. Peserta yang sudah bagus bisa diberikan pengayaan oleh pendidik. Nah, metode pembelajaran yang tidak efektif di dalam pembelajaran itu bisa diganti menjadi metode yang sekiranya bisa efektif digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jadi kesimpulan dari materi evaluasi pembelajaran ini adalah evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk menilai, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki berbagai jenis seperti formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan yang masing-masingnya digunakan dan sesuai dengan tujuan dan waktu pelaksanaannya.
Selain itu, evaluasi dilaksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, analisis, dan interpretasi hingga tindak lanjut sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan proses dan juga hasil belajar peserta didik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Tadi saya mulai dari salam, sekarang saya tutup dengan bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.